Halo semua, selamat datang kembali di channel Power Tools Lab. Untuk kalian para welder pasti tahu betapa repotnya harus punya banyak mesin las untuk kebutuhan mode pengelasan berbeda. Nah, di video kali ini saya punya solusinya. Ini dia mesin las premium versi 3 dari GB atau Golden Bull yang hadir sebagai solusi praktis untuk kalian. Satu unit dengan 4 mode, yaitu mode MMA atau mode pengelasan normal, kemudian mode hot start atau mode supaya elektroda tidak lengket di bidang kerja sewaktu start atau memulai pengelasan. Kemudian mode arc force untuk menjaga kestabilan arus pada saat proses pengelasan berlangsung. Dan terakhir mode lifting atau mode pengelasan argon manual untuk pekerjaan yang lebih halus dan presisi seperti pekerjaan stainless steel, aluminium, titanium, copper, dan lain-lain. Dan mesin las ini sudah dilengkapi juga dengan fitur VRD atau Voltage Reduction Device. Fitur safety yang otomatis akan menurunkan output arus ke tingkat aman ketika mesin las sedang menyala tetapi tidak digunakan. Kalian tentunya pernah kesetrum ketika mengganti elektroda kan? Atau kesetrum ketika melakukan proses pengelasan. Nah, dengan fitur PRD ini dijamin akan aman ya. Tidak akan ada kesetrum-kesetrum lagi karena lonjakan arus yang tinggi. Oke, langsung saja kita ulas build quality, fitur-fitur, dan juga performanya. Untuk spesifikasi teknisnya di sini tidak dijelaskan secara mendetail ya, hanya modelnya saja MMA 120, kemudian rated input voltage-nya di 220 volt, dan ukuran daripada packing atau kardusnya ya. Oke, langsung saja kita buka dan kita cek apa saja kelengkapannya. Oke, yang pertama buku manual penting untuk kalian baca terlebih dahulu karena di dalamnya berisi spesifikasi teknis, kemudian petunjuk penggunaan, dan juga petunjuk keselamatan. Kemudian yang kedua, kartu garansi. Garansinya kita dapat garansi selama 6 bulan untuk spare part berlaku untuk 1 kali reparasi. Kemudian garansi servisnya seumur hidup ya. Tinggal kalian isi saja di sini modelnya, kemudian tanggal pembelian, nama, alamat, dan lain-lain. Syarat dan ketentuan berlaku. 1 buah wire brush, dan di bagian belakangnya ini bisa dipakai untuk chipping. Kemudian 1 buah topeng las. Topeng lasnya terbuat dari plastik yang kualitasnya seperti ini ya. Standar untuk paket pembelian mesin las. Dan ini handle-nya nanti kita masukkan ke bagian depan ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian sepasang kabel las, kabel massa, dan juga kabel untuk elektroda ya. Oke, ini kabel massanya. Kemudian tang massanya kualitasnya seperti ini. Ini menurut saya lumayan agak tebal ya. Dan kabelnya sudah kelas industri ya, 14 mm. Untuk tang elektrodanya, kabelnya juga sama, sudah kelas industrial dan panjangnya kurang lebih 2 meter. Dan kualitas untuk tang elektrodanya seperti ini ya, terbuat dari plastik yang menurut saya lumayan tebal ini ya. Kemudian di bagian electrode holdernya ini yang dilapisi tembaga hanya bagian bawahnya saja. Dan yang terakhir, unitnya. Untuk first impression dari build quality-nya ini kelihatan cukup bagus, cukup kokoh, dan bahan plat dari bodinya juga cukup tebal ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri, bagian depannya seperti ini. Kalau sekilas ini sama persis dengan mesin las Golden Bull Premium Series MMA 120 yang pernah saya review sebelumnya. Tetapi yang membedakan di sini dari layarnya ya, ini layarnya sudah full digital, kemudian untuk knob ampernya juga ini sudah menggunakan rotary knob ya. Jadi kalau kita putar dia tidak akan mentok di satu sisi, dia akan berputar terus sesuai dengan angka ampere yang kita butuhkan nantinya ya. Untuk lubang pembuangan panasnya di bagian kiri dan kanan cukup besar ya. Kemudian di bagian belakangnya
Juga kipasnya cukup besar. Saklar on off-nya terletak di bagian belakang sini, dan ini sangat mudah dioperasikan. Kemudian di bagian sininya ada baut untuk grounding, dan kabelnya panjangnya kurang lebih 1,5 meter dan sudah kelas industri ya. Untuk stekernya juga seperti ini, penampakannya sudah kelas industri juga. Kemudian handle di bagian atasnya masih menggunakan model nilon seperti ini ya. Dan ini dia tag spesifikasinya. Modelnya MMA 120, kemudian di sini diagram untuk preferensi pengelasannya ya. Dan mesin las ini sudah mempunyai IP21S Protection Rated ya. Jadi dia akan aman kalau terkena percikan air. Dan mesin las ini sudah mempunyai 4 mode pengoperasian ya, dan bisa juga dipakai untuk mengelas TIG manual atau mengelas argon. Untuk layarnya ini sudah full digital ya, kemudian kalau kita nyalakan, nah, tampilannya seperti ini. Dan untuk memilih modenya, tinggal kita tekan saja tombolnya seperti ini. Ini dalam posisi mode MMA, kita tekan ke bawah untuk mode hot start, kemudian tekan satu kali lagi untuk mode arc force, dan terakhir untuk mode lifting, kita tekan juga satu kali lagi. Dan untuk mengaktifkan mode VRD atau VRD-nya, kita kembalikan dulu ke mode MMA, dan tekan knobnya selama kurang lebih 3 detik sampai indikator VRD-nya menyala biru di sini ya. Oke. Nah, ini VRD atau Voltage Reduction Device. Coba kita dekatkan. Nah, seperti ini ya. Mode MMA, sekali lagi untuk hot start kita tekan lagi untuk arc force, dan untuk lifting kita tekan sekali lagi ya. Dan ini kalau kita putar untuk menaikkan ampernya, di sini layarnya akan berubah ya, yang sebelah sini untuk ukuran kawat lasnya. Jadi kalau misalkan kita pakai ampere 40, kawat las yang disarankan itu minimum 1,2 mm. Kemudian kalau kita naikkan ke 50, kawat las minimum di 1,5 dan seterusnya. Oke, lanjut ke pengetesan ya. Di sini akan saya pakai dulu nanti di listrik 450 watt. Dan ini bidang kerjanya besi tebal. Nanti kita akan coba untuk mengelas dengan menggunakan kawat las 2 mili, 2,6 dan 3,2. Nanti kita coba fiturnya satu persatu ya. Mulai dari fitur MMA, kemudian hot start, arc force, dan juga terakhir nanti kita coba juga mode pengelasan untuk las argon atau TIG manualnya ya. Dan untuk MCB-nya ini, buat kemarin yang bertanya kalau MCB-nya C atau CL, ini C semua ya. C2, C4, C6, C10, dan listrik di rumah saya tidak menggunakan token ya. Oke. Oke, langsung saja kita mulai. Listriknya di 450 watt ya. 450 watt. Nyalakan dulu mesinnya. Modenya saya pilih mode MMA dulu ya. Dan VRD-nya aktif. Saya tidak strum, kita pakai ampere 50 ya. Menggunakan kawat las atau elektroda diameter 2 mili. Bidang kerjanya flat bar dengan ketebalan 10 mm. Dan ternyata 450 watt tidak kuat ya. Kita naikkan ke 900 watt. Ampernya tetap di 50, modenya mode MMA.
Ini untuk nyari apinya gampang sekali ya kawan. Mantap ini ya. Habis satu kawat tas. Lanjut ke kawat las 2,6. Kawat las 2,6. Kita coba pakai hot start ya. Hot start itu kan fungsinya supaya elektroda tidak lengket pada saat kita mulai pengelasan. Oke, kita coba ya. Hot startnya nih bagus ya. Habis satu kawat 2,6. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke fitur untuk arc force-nya, kita naikkan juga ke 50 tadi ya, supaya arusnya tetap stabil. Ke mode NMA, dan kita pakai kawat las 3,2 ya. 3,2 sebesar ini, ampernya di 55. Untuk kawat las 3,2 ini akan membutuhkan daya listrik yang sangat tinggi ya. Jadi saya pakai 1300 watt, kemudian metode pengelasannya nanti saya pakai metode pengelasan putus-putus ya. Ampernya kita naikkan sedikit. Kita pakai metode pengelasan putus-putus saja ya, sedikit-sedikit. Karena
habis. Oke, ini dia hasilnya ya. Tadi Powerlas 2 mili di ampere 55. Di ampere 55 hasil las-lasannya cukup matang ya. Di 450 watt ternyata tadi tidak kuat ya untuk Powerlas 2 mili di ampere 55. Kemudian saya lanjut ke Powerlas 2,6 dengan mode hot start-nya tadi saya aktifkan ya di 55 juga. Hasilnya cukup memuaskan ya. Hasil las-lasannya juga cukup matang. Yang ini masih Powerlas 2,6 tadi ya. Ini saya habiskan satu Powerlas. Kemudian yang ini untuk Powerlas 3,2 ya. Untuk Powerlas 3,2 tadi saya pakai 1300 watt ampere di 55 tadi ya. Hasilnya seperti ini. Untuk Powerlas 3,2 lebih baik kalian pakai ampere di atas 50 ya, 70 atau 80. Berhubung listrik di rumah saya terbatas hanya 1300 watt, jadi ini saya pakai ampere 55 dengan metode las putus-putus, dapat sekitar 3 cm, saya stop, sambung lagi, saya stop, sambung lagi, dan seterusnya sampai habis satu Powerlas. Dan ini dia terusannya tadi ya. Untuk Powerlas 3,2 di ampere 55 bidang kerja seperti ini menurut saya ini kurang matang ya. Jadi harus kalian naikkan lagi ke ampernya yang lebih tinggi ya. Dan tadi untuk mode hot start, mode arc force-nya saya aktifkan dan juga mode VRD-nya juga saya aktifkan semua ya. Oke. Hasilnya menurut saya ini cukup memuaskan ya. Oke, lanjut ke mengelas besi holo dengan ketebalan kurang lebih 0,8 mm ya. Dan di sini untuk listriknya akan saya gunakan 450 watt. Saya nyalakan dulu. Untuk modenya di mode MMA dan ampernya saya naikkan ke 40-an ya, 40, 45 ya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk listrik 450 watt dengan metode pengelasan seperti ini, spot welding atau tack weld kuat ya ternyata. Untuk fillsnya mengelas besi holo di 450 watt dengan ampere 45 ini fillsnya sangat enak sekali ya kawan, sangat nyaman. Ini yang terasa apinya sangat stabil ya. Oke, lanjut akan saya coba untuk menyambung besi holonya ya.
Dan ini dia hasil dari penyambungannya ya. Untuk tingkat kematangan dan penetrasinya ini sudah sangat bagus ya. Kemudian yang saya rasakan tadi sekali lagi fillsnya apinya sangat stabil ya. Dan ini hasil dari pengelasan yang awal tadi ya. Oke, selanjutnya akan saya coba fitur untuk kelas argon atau liftingnya ya. Ini saya sudah ada tabung argonnya, kemudian listriknya saya pakai 450 watt. Dan untuk modenya kita pindah dulu ke mode lifting ya, paling bawah. Nah, kita tekan. Untuk ampernya saya pakai ampere 40 atau 35 ya, karena saya menggunakan tungsten ukuran 1,6. Nanti untuk kawat fillernya juga 1,6. Bidang kerjanya bolos stainless ukuran 4x4, ketebalannya 1 mm ya. Tick torchnya saya pakai merek HBV, produk dari GB juga ya. Kemudian polaritasnya untuk tang massa kita sambungkan ke kutub positif dari mesin las ini ya. Tang massa, nah, sambungkan ke kutub positif dari mesin las. Dan untuk yang negatif ini kita sambungkan ke tick torch-nya ya, ke sini. Dan ini untuk kabel HF-nya tidak terpakai ya, jadi kita biarkan saja seperti ini karena mesin ini belum memiliki mode HF ya. Jadi mode tick-nya masih tick manual atau lift tick. Dan untuk gas argonnya kita buka dulu. 1 liter per menit aja saya rasa cukup ya. Nah, segini cukup ya. Oke. Ya, kita coba pakai kawat filler ya. Nah, 150 kuat ya, di ampere 35. Dan ini hasilnya seperti ini ya. Cahayanya terang sekali. Oke, ini dia hasilnya tadi ya. Ini yang bentar. Ini yang tadi tidak pakai kawat filler, kemudian sebelah sini ini yang pakai filler. Ini yang pakai kawat filler ya. Saya kalian lihat sendiri hasilnya. Ini penetrasinya juga cukup bagus ya. Pakai kawat filler, ini juga pakai kawat filler. Dan di 450 watt untuk pengelasan TIG atau pengelasan argon kuat ya. Coba kita bersihkan dulu bagian yang gosongnya ini, kita pickling ya, kita lihat hasilnya. Dan ini dia cairannya, pickling gel dari Nikostil ya. Kita pickling dulu.
Kita bersihkan lagi dengan lap basah, atau kalau memungkinkan disiram pakai air ya, airnya yang banyak. Dan ini dia hasilnya sesudah di pickling gel tadi ya. Ini yang tadi tanpa kawat filler ya, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini tadi yang pakai kawat filler ya. Hasil pengelasan dan penetrasinya menurut saya ini sudah sangat bagus ya. Dan yang paling penting tadi, di listrik 450 watt untuk mengelas argon kuat ya. Juga untuk mengelas besi holo dengan ketebalan 0,8 mm tadi di mode MMA. Oke, itu tadi hasil dari pengujiannya ya. Secara performa mesin las ini cukup baik, sangat bisa dipakai untuk pekerjaan berat. Dipakai untuk mengelas plat bar dengan ketebalan 10 mm tadi, hasilnya sangat memuaskan. Nyari apinya gampang, arusnya juga sangat stabil. Apalagi ketika saya aktifkan mode hot start dan juga mode arc force-nya ya. Feels-nya sangat mantap. Untuk pengelasan menggunakan elektroda 3,2 mm, hasilnya juga sangat memuaskan. Walaupun tadi saya hanya main di ampere 50-an ya. Penetrasi dan tingkat kematangannya sudah cukup menurut saya ya. Apalagi ini kalau ampernya dinaikkan sampai 80 atau 100 ya, sudah pasti hasilnya akan lebih sempurna. Selanjutnya di pengelasan besi holo dengan ketebalan di bawah 1 mm tadi, hasilnya juga sangat bagus. Tingkat kematangan dan penetrasinya juga sangat sempurna ya menurut saya. Feels-nya juga sangat enak, arusnya sangat stabil sehingga hasil las-lasannya sangat konsisten. Dan bisa dipakai di listrik 450 watt dengan catatan 450 watt tadi langsung ke mesin las ya. Tidak ada beban listrik lain seperti kipas, kulkas, dan lain-lain. Dimatikan semua 450 watt langsung ke mesin las. Dan teknik pengelasannya pun harus menggunakan teknik spot welding atau tack weld ya. Dari saya ini recommended sekali untuk pemula. Dan terakhir di mode pengelasan lipstick atau las argon manual. Tadi hasilnya sangat memuaskan juga ya. Nyari apinya sangat gampang dan arusnya sangat stabil. Untuk penetrasi dan tingkat kematangannya juga menurut saya sudah sangat baik ya. Dan sekali lagi, listriknya bisa di 450 watt. Ini malahan dengan metode pengelasan kontinu bisa ya di 450 watt. Berbeda dengan besi holo tadi yang metode pengelasannya harus pengelasan spot welding atau tack weld. Overall dari segi build quality dan juga performa mesin las ini sangat bagus ya menurut saya. 4 mode pengelasan dalam satu unit. Ini sudah worth it sekali ya, apalagi sudah dilengkapi dengan fitur safety atau fitur keselamatan otomatis. Untuk link pembeliannya, silahkan klik di pojok kiri bawah atau cek link pembelian di deskripsi. Cukup sekian video review dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.